Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini mendapat syafaat dan pelajaran barokah dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Pelajaran hari ini tentang IPAS, materi tentang mari berkenalan dengan bumi kita, dengan topik C, tema mengapa bentuk permukaan bumi berubah-ubah. Tentang sekilas materi tentang struktur lapisan bumi. Mengetahui struktur lapisan bumi itu ada 3, litosfer, hidrosfer, sama atmosfer. Yang kedua, mengetahui tentang terjadinya siklus air. Sebelum memulai berinjak ke materi, saya absen terlebih dahulu. 1. Fasa Sandria hadir ya. 2. Dwi Nandini Noviasri hadir ya. 3. Devita Mayangsari hadir. 4. Atif Nizar Al-Ghazini ya, oke. Muhammad Mutasibillah, oke. Terus Adiwanata ini gimana ini, kok gak ada apa? Oh izin, oh ya wis, saya ulangi lagi yang muridnya kelas 4B yang gak hadir cuma 1, berarti yang masuk 29 anak ya wis, oke. Masuk ke kegiatan inti tentang materi tentang apa tadi saya jelaskan tadi awal tadi, mengapa bentuk permukaan bumi berubah-ubah. Informasi tentang bencana alam yang menimpa tentang daerah kalian, contohnya banjir, terus tanah longsor. Tanah longsor itu biasanya terjadi di daerah mukim, daerah atas, di Trawas, di Prigen itu ada tanah longsor. Terus daerah banjir terjadinya kebanyakan di daerah bawah, di daerah Sidoarjo, Gempol itu rawan banjir. Apakah kalian mengetahui tentang kejadian itu? Kalau tidak, mari kita dengarkan baik-baik. Dan saya terangkan tentang pengertian lempeng bumi. Nanti ada terkaitnya kok tentang banjir, tentang longsor tadi. Berbagai fenomena alam telah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari alam, bahkan akibat kelalaian manusia. Namun, kedua faktor tersebut bisa menjadi cikal bakal terjadinya sebuah peristiwa. Oh iya, sebelum menginjak materi, tujuan pembelajaran hari ini tentang 1. Mengetahui struktur lapisan bumi. Lapisan bumi ada 3, litosfer, hidrosfer, sama atmosfer. 2. Menjelaskan tentang terjadinya siklus air. Simak baik-baik ya teman-teman. Pengertian lempeng bumi. Lempeng bumi merupakan bagian materi penyusun bumi yang paling atas. Jadi bumi ini kan bulat ya teman-teman. Yang paling atas itu namanya lempeng bumi. Lempeng ini memiliki ketebalan hingga 100 km. Itu menurut pendapat Stein, diungkapkan tahun 2003.
Bagian atas bumi terdapat lapisan litosfer. Yang paling atas itu namanya litosfer, yang terdiri atas kerak bumi dan mantel bumi yang bersifat kaku dan padat. Tahu kejadian lumpur lapindo yang di Porong? Itu asal mula terjadinya lumpur lapindo itu pengeboran lempeng bumi yang terlalu overload. Jadi seharusnya pengeborannya 50 km, itu overload hingga kurang lebih 120 km. Jadi isi bumi itu keluar, menyebabkan gas-gas yang di dalam bumi itu membudar. Sampai sekarang yang belum tertutup. Karena apa? Kelalaian manusia. Lempeng bumi, penyebab lempeng bumi bergerak itu ada beberapa, ada 5. 1. Akibat aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng bumi, itu penyebabnya. 2. Gerakan magma yang tak pernah berhenti, tersebut dinamakan gerakan konveksi. Terus magma yang lokasinya dekat dengan inti bumi akan menjadi panas, kemudian naik ke permukaan. 4. Magma ini menuju ke sekitar dasar lempeng bumi. Hal inilah yang kemudian membuat lempeng bumi ikut bergerak. 5. Arusan konveksi terjadi karena fluida. Fluida itu apa, Pak? Fluida itu gas atau cairan yang dipanaskan. Panasan fluida akan mengubah suhu dan juga densitas, massa, jenis atau kepadatannya. Dampak lempeng bumi ini ada beberapa. Contohnya dampak guncangan dan getaran, terus gempa bumi, ya. Terus palung laut. Palung laut itu pergeseran tanah di dalam laut. Nanti ada videonya. Terus yang keempat, sesar, patahan, lipatan. Nah, yang nomor 4 ini kebanyakan terjadinya di pesawahan. Tahu anak-anak, tanah yang patah di pesawahan itu kan ada. Nah, terpalung. Jadi saya simpulkan, pergeseran lempeng tektonik bisa terjadi karena kepadatan relatif litosfer, samudra, dan karakter atenosfer yang relatif lemah. Pelepasan panas dari mantel telah dipadati sebagai sumber asli dari energi yang menggerakkan lempeng tektonik. Untuk itu kita semua harus selalu hati-hati dimanapun dan kapanpun, ya. Sekarang Pak Dio bagi kelompok. Satu kelompok isi kelompoknya 3 anak. Jadi muridnya 30 kali 1 29. 29 dibagi 3, berarti satu kelompok 3 anak. Jadi ada 6 kelompok. Tolong dibagi ya. Nanti tak kasih arahan. Jadi tugas untuk hari ini sudah dibagi kelompok anak-anak. Sudah. Jadi arahan, tak kasih lembar kerja yang berisi soal-soal. Sangat mudah kok. Jadi sebentar, kita kasih lembar kerja, tolong kerjakan di sini. Kalau Kak Nutut bisa dikerjakan di rumah. Catat ya teman-teman, saya TP. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Satu, perwakilan kelompok catat, tolong mencatat. 1. Apakah ada sungai, danau, gunung, bukit atau lembah di daerah sekitar rumah kalian? Jika ada,
seperti apa kondisinya? Sudah? Nomor 2. Soal nomor 2. Apakah ada perbedaan bentuk alam antara lingkungan sekolah dengan lingkungan rumah? Jika ada, apa perbedaannya? Nomor 3. Jika di sekitar rumah kalian tidak ada sungai, danau, gunung, bukit, atau lembah, menurut kalian apa penyebabnya? Nomor 4. Menurut kalian, apakah dulu kondisi lingkungan di sekitar kalian sama seperti saat ini? Saya ulangi lagi. Nomor 4. Menurut kalian, apakah dulu kondisi lingkungan di sekitar kalian sama seperti saat ini? Sudah? Nomor 5. Adakah dampak negatif atau positif dari perubahan yang terjadi? Perlu diulangi lagi? Ya, saya ulangi lagi. 5. Adakah dampak negatif atau positif dari perubahan yang terjadi? Saya sudah cukup soal sampai 5 aja. Tolong dikerjakan, kalau nggak nuntut dikerjakan di rumah sama kelompoknya masing-masing. Untuk pengumpulan tugasnya di pertemuan selanjutnya. Saya ulangi lagi, mau kegiatan menutup. Saya ulangi lagi ya teman-teman. Apa itu lempeng bumi, Pak? Jadi lempeng bumi itu bagian yang paling atas di permukaan bumi. Jadi bumi itu bulat, gak ada globe di sini. Globe kan kalau ada globe. Bentar. Lempeng bumi adalah bagian materi penyusun bumi yang paling atas. Yang paling atas itu namanya lempeng. Lempeng ini memiliki ketebalan hingga 100 km. Itu menurut pendapat Stein 2023. Bagian atas bumi terdapat lapisan litosfer. Jadi yang paling atas itu namanya litosfer, yang terdiri atas kerak bumi dan mantel bumi yang bersifat kaku dan padat. Jadi yang bersifat lunak itu terdapat di sel paling luar pada bumi. Bagian litosfer ini terbagi menjadi lempeng-lempeng tektonik. Sudah, saya tutup pelajaran hari ini. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, tolong kerjakan tugas dengan tepat waktu, karena tugas itu untuk mendapatkan nilai. Jadi yang saya masukkan pada rapot-rapot kalian kan pada tugas-tugas kalian itu ya. Sebelum saya tutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini yang saya terangkan tadi bisa masuk ke dalam otak kalian, bisa barokah, manfaat. Sebelum berdoa, marilah kita membaca Al-Fatihah dulu, mengenang jasa pahlawan yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi, ya Sayyidina Siratal Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim